Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, Hamin 2 minggu. Ya, dimana kita apakah bisa menciptakan sejarah ya untuk sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia akan bertanding di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2 minggu lagi, dan Garuda Calling sudah dilakukan seperti biasa. Hamin 2 minggu sudah pasti Garuda Calling akan dilakukan, dan gue sangat happy ya dengan skuadnya. Artinya semua pemain terbaik itu dibawa. Ya, semua pemain terbaik itu dibawa. Oke, kita langsung review. Di penjaga gawang ada Martin Pas, Hernando Ari, dan juga Emil Audero. Ya, Emil Audero. Itu 3 kiper yang dibawa. Berarti Nadia tidak dibawa ya. Kemudian di belakang ada Jay Itzes, center backnya ya. Jay Itzes. Kemudian Justin Hubner. Kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho. Ya, ini adalah 4 center back yang dibawa. Tidak ada nama Mes Hilgers, dan gue pun setuju sama Kluivert. Kita tidak bisa membawa Mes Hilgers. Kenapa? Karena Hilgers sudah sangat lama tidak bermain. Sudah lebih dari 3 bulan, dan dia juga terganggu dengan kondisi fisiknya. Ya, dia juga sangat terganggu dengan kondisi fisiknya, sehingga dia ya tidak bisa digunakan untuk saat ini ya, untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi ya bad luck sekali buat Hilgers ya. Dia selalu hilang di saat-saat penting ya. Jadi very bad luck untuk Mes Hilgers ya. Bukan hanya untuk dia di timnas Indonesia, tapi untuk karirnya juga. Semoga karirnya terselamatkan ya untuk Hilgers. Kemudian di sektor wingback, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reinders ya tetap menjadi 3 nama yang dipanggil sektor bek kanan, dan di sektor kirinya tetap dengan 3 nama juga. Shane Patinama, Calvin Verdong, Dean James ya, masih dengan nama-nama yang sama. Oke. Kemudian di tengah Tom Haye ya, Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, Joe Pelopesi, dan Mark Klok. Ya, welcome back untuk Mark Klok. Dia akan menjadi bagian di timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ya, ini nama-nama yang nyaris sama dengan ketika bahkan sama ya, sama 100% ya bisa dibilang dengan pertandingan uji coba kemarin. Oke. Kemudian di sektor wing ada Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Beckham Putra, Stefano Lillipali, Miliano Jonathans ya. Miliano Jonathans, welcome untuk Miliano Jonathans. Semoga di ronde 4 nanti dia sudah ada di kondisi yang 100%, oke. Kemudian di striker tengahnya ada Mauro Zilstra. Ternyata dipanggil ya. Ini surprisingly sih Mauro Zilstra dipanggil, karena sebenarnya dia tidak perform ya di pertandingan uji coba kemarin. Kemudian Ramadan Sananta dan Ole Romani is back ya, luar biasa untuk Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun juga kembali ya. Jadi total 28 pemain di bawah 25 pemain di on field dan 3 kiper ya. Ya, dan ini adalah menurut gua kekuatan terbaik yang memang kita punya. Tidak ada nama Ivar Jenner ya. Meskipun sebenarnya Ivar Jenner ini sudah bermain di Jong Utrecht, tapi mungkin pelatih Kluivert mempertimbangkan bahwa dia memang dia kan cedera udah lama ya, Jenner. Jadi dia mempertimbangkan Jenner ini tidak punya match sharpness dan level fitness yang cukup. Ya, sehingga Jenner tidak dibawa. Dan Marcelino juga. Marcelino mengalami cedera akhir-akhir ini ya. Meskipun di timnas Indonesia kemarin sempat bermain, tapi sebenarnya Marceng itu mengalami cedera. Dia mengalami masalah dengan kebugarannya lah. Dan di AS Trengkin pun dia kan belum bermain juga. Jadi dia juga sangat bermasalah dengan level fitnessnya gua rasa. Dan ya kemarin juga waktu uji coba juga dia mainnya jelek juga. Jadi Marcelino Ferdinand tidak dibawa, Ivar Jenner tidak dibawa, Mes Hilgers juga tidak dibawa. Dan menurut gue ini adalah komposisi yang sangat terbaik menurut gue ya. Sekali lagi, ini adalah komposisi yang sedang terkenapa, karena pemain-pemain yang tidak dibawa pun adalah pemain-pemain yang memang sedang bermasalah dengan level kebugaran, level fitness, dan sharpness-nya gitu ya. Oke. Jadi
Gue cukup puas ya, gue cukup puas meskipun kalian tahu sendiri, gue adalah orang yang sangat mengkritik Kluivert, tetapi di September kemarin, kemudian di pemanggilan pemain sekarang, gue udah cukup puas dengan Kluivert. Mudah-mudahan implementasinya dengan hasil. Sekali lagi, gue tidak menaruh standar tinggi kepada Kluivert ya. Minimal kita tidak juru kunci, itu aja. Minimal kita tidak juru kunci dan bisa melanjutkan perjuangan di ronde selanjutnya. Kalau bisa ya lolos langsung sebagai juara grup. Ya, minimal kita tidak juru kunci. Kalau kita tidak juru kunci, gue akan anggap Kluivert berhasil. Ya, karena tidak fair juga. Dia kan tidak diberi waktu banyak ya. Ini kan belum setahun dia melihat ini, dan pemainnya tuh silih berganti terus. Dia masih mencari winning timnya kan. Jadi tidak fair juga kalau menghakimi Kluivert sebegitu kerasnya. Gitu ya. Sekali lagi, kalau kita berakhir dengan 2 kekalahan, gua rasa Kluivert tidak layak dilanjutkan. Ya, sekali lagi gua katakan, kalau kita kalah di 2 game ini, Kluivert tidak layak untuk dilanjutkan. Tetapi kalau kita tidak kalah di 2 game itu dan berhasil meraih peringkat runner up bahkan juara grup, maka gua akan percaya pada Kluivert. Ya, jadi posisi gue sekarang sedang pesimis sama Kluivert. Kalian tahu sendiri di post-post gue Instagram ataupun di channel YouTube ini juga gue selalu bilang Kluivert ini untuk gue belum terlalu layak, ya, karena dia belum sebaik Sintayong. Tetapi kalau dia sudah membuktikan, kan dia juga baru mengganti formasinya ya dari 5 back ke 4 back. Kalau dengan 4 back ini dia berhasil membuktikan bahwa kita tidak jadi bisa melawan di ronde 4 nanti, maka Kluivert gue anggap sudah layak untuk menangani timnas Indonesia mulai saat ini. Ya, dan seterusnya gue akan percaya sama Kluivert. Gitu. Jadi ini adalah pertaruhan untuk Kluivertnya sendiri. Ya. Pertaruhan untuk kualitasnya. Sekarang dia sudah diberi fasilitas segini mewahnya oleh PSSI ya, oleh Erick Thohir, pemain naturalisasi dengan kualitas yang sangat baik, diberi dirtek yang sangat baik, diberi asisten-asisten pelatih juga yang kualitasnya juga sangat baik, ya kan? Jadi untuk gue tidak ada alasan Kluivert tidak perform. Sekali lagi gue selalu katakan ini ya, tidak ada alasan lagi Kluivert itu tidak perform. Ya, kalau kalian tanya di 2 pertandingan kemarin ya di September, banyak orang yang kecewa karena hasil lawan Lebanon kemarin. Tapi gue bukan salah satu orang yang kecewa dengan hasil itu. Kenapa? Karena gue tahu banyak hal yang dirubah di saat itu yang memang sulit untuk langsung auto gitu, langsung nyetel, itu nggak mungkin bisa. Makanya rata-rata, apalagi pemain depan kan baru semua ya, Adrian Wibowo, Zylstra, Jonathan, itu kan pemain-pemain yang baru debut ya rata-rata. Jadi mereka itu masih mengandalkan skill individu, belum ke permainan gitu, belum ke permainan. Jadi gue bisa pahami kenapa kita sulit mendapatkan on target, gue bisa pahami gitu. Tapi ini kan sudah bonding kan harusnya gitu ya, dengan 2 pertandingan kemarin sudah bonding, jadi harusnya sudah tim player bermainnya, baik Miliano ataupun nanti mungkin Zylstra bermain gitu, dan segala semacamnya gitu. Jadi sudah tidak bisa sendiri-sendiri gitu, harus sudah tim play gitu ya. Jadi mudah-mudahan hasil baik, dan sekarang ada Ole Romani juga ya. Ole Romani alhamdulillah ternyata bisa dibawa gitu ya. Oke, dan gue harapkan hasil terbaik tentu saja ya juara, tapi realistisnya kita runner up sebenarnya. Realistisnya kita runner up, dan melihat situasi yang ada kita sangat bisa meraih peringkat runner up. Kenapa? Karena Irak lagi goyang sekali. Irak itu lagi goyang sekali. Kita sangat possible bisa mengalahkan Irak. Ya, jadi bukan tanpa dasar gue bicara seperti ini ya. Oke. Sukses buat Kluivert, persiapkan tim dengan sangat matang. Ini udah kualitas terbaik. Oke, sukses untuk timnas Indonesia.